Nah, anak yang soleh dan solihah, kita akan lanjut belajar adabnya ya dengan judul kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak yang soleh dan solihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh dan solihah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita harus ingat dulu adab-adab belajar dengan benar, yaitu duduk dengan rapi, fokus, dan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Nah, anak yang soleh dan solihah, mau apa kita? Mau bersenang-senang. Mau apa kita? Bersenang-senang. Nah, masih ingat kalian tentang adab ketika makan dan minum? Ayo, siapa yang tahu? Adab makan dan minum yaitu yang pertama, yang dimakan harus halal. Yang kedua, tidak meniup makanan yang panas ya. Jadi kalau panas biarkan dulu, tidak perlu ditiup. Karena apa? Kalau ditiup, udara yang keluar dari mulut kita itu udara yang kotor. Yang ketiga, berdoa sebelum makan ya. Yang keempat, makannya sambil duduk ya nah. Dan yang kelima yaitu menggunakan tangan kanan. Ingat ya adab makan dengan benar. Oke, kalau sudah Bu Eva akan lanjut, yaitu kisah kejujuran Nabi Muhammad. Nah, anak yang soleh dan solihah, Nabi Muhammad itu terkenal kejujurannya sejak kecil. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu berkata jujur dan berbuat jujur. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar apa? Al-Amin. Oke, nah lanjut. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menjadi pemimpin yang jujur. Nah, anak yang soleh dan solihah, Nabi Muhammad sudah mengajak kita untuk bersikap jujur. Ayo, siapa yang mau bersikap jujur? Nah, siapa yang bersikap jujur, insya Allah akan disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak yang soleh dan solihah, ayo dengarkan cerita Nabi Muhammad di bawah ini ya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa hidup mandiri. Beliau selalu jujur dan sabar. Beliau juga mempunyai sifat penyayang dan pantang menyerah ya. Kemudian ayah Nabi Muhammad meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Kemudian ibundanya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Nabi Muhammad SAW hidup bersama kakeknya. Namanya adalah Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, beliau hidup bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau sangat rajin mengembala dan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sering diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Sam. Sampai pada masa remaja, beliau tumbuh menjadi seorang pedagang yang jujur. Nah, kemudian Nabi Muhammad mempunyai cara berdagang berbeda dengan para pedagang lainnya,
yaitu Nabi Muhammad selalu menjelaskan keadaan barang dagangannya. Jika ada yang rusak, beliau mengatakan apa adanya, sehingga para pembeli lebih suka membeli barang dagangan milik Nabi Muhammad karena mereka tidak khawatir akan tertipu. Nah, sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad terkenal dalam kejujurannya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya atau jujur ya. Nah, anak yang soleh dan soleha dari cerita di atas, Nabi Muhammad sudah mencontohkan kepada kita untuk bersikap jujur sejak dini atau sejak kecil ya. Nah, siapa yang sudah berani bersikap jujur? Ayo angkat tangannya. Nah, anakku sekalian, ayo kita mulai membiasakan sikap jujur setiap hari ya. Nah, sudah paham semuanya belajar hari ini? Tadi belajar apa? Kisah Nabi Muhammad. Tadi Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya apa? Dipercaya kan kejujurannya ya. Kemudian Nabi Muhammad itu jujur sejak kecil. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, nah jangan lupa sholat 5 waktunya. Dan jangan lupa sholat duha dan murojaahnya ya nak. Nah kalau sudah, Bu Eva akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Semangat selalu, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.